Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin hadirat peserta halaqah maghrib pada Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, para pendengar radio Baitur Rahman, para pendengar radio Republik Indonesia cabang Banda Aceh, para pendengar Serambi FM, para pendengar radio-radio lainnya yang turut serta menyebar luaskan halaqah maghrib yang berasal dari Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita dapat diberi kesempatan untuk hidup di bulan Rajab tahun 1442 Hijriah ini, di mana dalam bulan ini ada peristiwa besar, yaitu Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat beriring salam tidak pernah lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberi kesempatan oleh Allah untuk melakukan sebuah perjalanan suci, dimulai dari Mekah, dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, dan dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha. Para ahli mengatakan mungkin saja perjalanan yang suci itu dimulai dari Masjidil Haram langsung ke Sidratil Muntaha tanpa melalui Masjidil Aqsa. Tetapi Allah menghendaki yang lain. Rasulullah diperintahkan untuk berangkat dari masjid yang paling tua di dunia itu adalah Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, di mana di situ banyak para rasul dan para nabi yang telah menyebar luaskan agama tauhid, seperti Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Yaqub dan para nabi yang lain. Dan alasan kedua adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dapat diketahui jaraknya oleh manusia dan sering ditempuh oleh orang-orang Quraisy ketika mereka melakukan perdagangan dari Mekah ke Syam. Perjalanan itu biasanya memakan waktu 1 bulan, tapi Rasulullah dapat melaksanakannya dalam beberapa jam. Dan dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, orang tidak tahu berapa jauh perjalanan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditemani oleh malaikat Jibril. Kalau kita sudah percaya ada perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, maka dengan mudah kita akan percaya perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, walaupun manusia satu orang pun tidak pernah melakukan perjalanan itu.
dan oleh-oleh yang dibawa pulang oleh baginda Rasulullah tidak lain adalah ibadat salat. Marilah kita belajar bersama bagaimana cara salat yang benar dan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, sehingga kita mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sambil kita beriktikaf di masjid yang mulia ini dan masjid-masjid yang lain, sambil kita menunggu tibanya waktu Isya, marilah kita bacakan beberapa potong ayat suci Al-Quranul Karim yang termaktub dalam surat Ar-Ra'd, yang pada malam ini telah sampai kepada ayat 31 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu aw qutti'at bihil ard aw kullima bihil mauta bal lillahil amru jami'a afalam yay'asil ladzina amanu an law yasha'u Allahu lahadan nasa jami'a ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم. Orang Quraisy dan orang kafir yang sama dengan orang Quraisy tidak percaya Al-Quran itu mukjizat. Mereka ingin mukjizat Rasulullah sama dengan mukjizat para rasul yang lain, yang dapat dilihat, yang dapat diraba, yang dapat diindrai. Sementara mukjizat yang paling besar yang dianugerahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Mereka minta, kalaulah satu bacaan yaitu Al-Quran dapat memindahkan gunung-gunung atau membelah bumi dengan membaca Al-Quran, atau orang yang telah mati dapat berbicara lagi, hidup lagi, berbicara lagi, baru mereka percaya mukjizat itu, Quran itu betul-betul mukjizat. Mereka ingin mukjizat Rasulullah itu benda yang dapat dilihat. Karena sebab turunnya ayat ini menurut sebahagian para ulama, ruwiya, diriwayatkan anna ahla Makkah, bahwa penduduk Makkah qa'adu fi fina'i Makkah, duduk di pelataran Makkah. Fa'atahumur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa 'arada al-Islam 'alaihim. Ketika Rasul melihat orang berkumpul sedang duduk di sebuah pelataran, datanglah Rasulullah melaksanakan tugasnya, menyampaikan wahyu yang disampaikan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan kepada mereka, wahai kaum Quraisy, faqala, wahai kaum Quraisy, aku ini utusan Allah menyuruh kalian untuk beragama tauhid. Faqala lahu Abdullah ibn Umayyah al-Makhzumi. Langsung dakwah Rasulullah itu disambut oleh seorang pimpinan Quraisy yang bernama Abdullah ibn Umayyah al-Makhzumi. Bagaimana sambutannya? Sambutannya itu menolak.
dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dia berkata, "Sayyir lana jibal Makkah." Coba pindahkan gunung-gunung yang ada di Mekah ini. Di Mekah banyak gunung. Dekat Masjidil Haram banyak gunung. Sekarang kata mereka yang pergi ke sana, gunung itu sudah diratakan. Tapi kalau dulu tetap gunung seperti semula. Sayyir lana jibal Makkah hatta yanfasihal makanu alaina. Coba pindahkan gunung-gunung yang ada di Mekah sehingga tempat kita ini lapang. Tempat itu sempit kerana ada gunung, pindahkan saja gunung itu. Waj'al lana fiha anharan nazra'u fiha. Buatlah di tempat-tempat gunung itu ada sungai yang mengalir sehingga kita dapat bercocok tanam karena sudah ada air. Itu permintaan Abdullah ibnu Umayyah al-Makhzumi. Au ahyi lana ba'da amwatina linas'alahum. Atau hidupkan kembali sebahagian orang-orang yang telah mati di antara kita untuk kita bertanya kepada mereka, ahaqqun ma taqul am batilun? Dakwah kamu itu benar atau salah? Kita akan bertanya kepada orang yang sudah mati, hidup kembali. Rupanya Abdullah ibnu Umayyah al-Makhzumi ini sudah pernah membaca kitab Injil dan kitab Taurat. Faqad kana Isa yuhyil mauta. Nabi Isa pernah menghidupkan orang mati. Nabi Isa Rasulullah, kamu juga Rasulullah. Coba buktikan kamu dapat menghidupkan orang yang telah mati. Agar kami bertanya, apakah betul yang kamu bilang ini atau salah? Au sakhir lana rih, atau mudahkanlah kepada kami penggunaan angin hatta narkubaha, sehingga kami akan naik menunggang angin itu. Watasira fil bilad, angin itu menerbangkan kami ke negeri-negeri yang jauh. Faqad kanatir rihu musakharatan li Sulaiman. Dia telah baca dalam kitab-kitab para nabi sebelumnya, Nabi Sulaiman bisa terbang bersama angin. Falasta bi ahwana ala rabbik min Sulaiman. Kalau Sulaiman itu sudah dibuat oleh Tuhan, dan Tuhanmu juga sanggup membuat untuk kamu seperti apa yang telah dibuat untuk Sulaiman. Fanazala qawluhu walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal. Turunlah ayat yang baru kita bacakan tadi. Seandainya ada satu bacaan yang dapat menghilangkan gunung, memecah bumi, membuat orang mati berbicara, itu baru kami yakin, kami beriman kepada dakwahmu ya Muhammad. Dalam surat yang lain, surat Al-An'am ayat 111, "Lau anna Qur'anan suyirat bihil jibal, walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta." Seandainya kami turunkan kepada mereka malaikat dan orang mati dapat berbicara, tetap saja mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau beriman kepada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Apakah gunung bisa berpindah, bumi bisa pecah? Itu bukan urusan Nabi Muhammad, itu urusan Allah. Bal lillahil amru jami'a. Seluruh persoalan itu ada di tangan Allah. Kalau Allah memindahkan, silakan. Kalau Allah tidak mau memindahkan, tidak apa-apa, itu bukan urusan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Afalam yai'asil ladzina amanu. Tidak perlu orang-orang iman berputus asa. Karena begitu penolakan dari orang Quraisy terhadap Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Lantas orang beriman berputus asa, merasa kerdil. Jangan, tidak usah. Kenapa? Allau yasha'ullahu lahadan nasa jami'a. Kalau Allah menghendaki, Allah akan memberi petunjuk kepada umat manusia seluruhnya. Tidak ada yang kafir. Tapi di ayat lain, As-Sajdah ayat 13. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kalau Allah menghendaki, itu kalau. Tapi Allah tidak menghendaki. Seperti kita juga. Kalau dulu waktu kecil, waktu muda saya belajar betul-betul, pasti sekarang saya menjadi alim. Kalau itu waktunya sudah lewat, tidak mungkin lagi berulang. Kalau Allah menghendaki, kalau kami menghendaki kepada Allah, kami akan datangkan hidayah kepada setiap manusia yang ada di bumi ini. Tetapi perkataan kami sudah hak, yaitu kami akan memenuhkan neraka jahanam dari umat manusia dan dari jin seluruhnya yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah membuat surga, membuat neraka. Itulah sebabnya ada orang yang beriman, ada orang yang kafir. Satu masuk surga, yang satu lagi penduduk neraka. Jadi masalah keimanan itu hidayah Allah. Walaupun kita ceramah siang malam, orang yang tidak suka kepada ajaran Islam tetap ada. Mereka berkeras kepala, tidak mau mengikuti wahyu yang ada dalam Al-Quran, yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Orang Quraisy tetap tidak mau beriman ketika ayat ini diturunkan. Sehingga terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Wala yazalu alladhina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'ah. Terus menerus orang kafir itu ditimpa malapetaka. Mereka kalah dalam perang Al-Ahzab melawan Nabi. Au tahulla qariban min darihim, atau terjadi bencana, sesuatu yang membuat mereka tidak senang karena ada peristiwa di dekat orang-orang Quraisy setelah perjanjian Hudaybiyah, di mana kabilah-kabilah yang dulunya takut kepada Quraisy, setelah ada perjanjian Hudaybiyah, mereka datang ke Madinah untuk memeluk agama Islam. Begitu satu kabilah masuk, orang Quraisy tahu, mereka sangat-sangat marah. Kenapa banyak orang sekarang sudah ikut Muhammad SAW? Hal yang membuat hati mereka tidak baik itu terus terjadi hatta ya'tiya wa'dullah, sehingga datanglah
janji Allah, di mana kota Mekah berada di bawah naungan kaum muslimin setelah Fathu Mekah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Kalau sudah dijanjikan, tetap terjadi. Hadirin hadirat berbahagia, ayat tadi menjelaskan kepada kita bahwa Quran ini hanya dipercaya oleh orang yang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang membaca Al-Quran, orang-orang kafir baca Quran dan memahaminya hampir sama dengan apa yang kita pahami, tapi mereka tetap saja tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat berbahagia, apakah kita sedih dengan sikap mereka? Ayat selanjutnya berbicara, walaqad istuhzi'a birusulin min qablik. Sesungguhnya telah pernah diperolok-olokkan para rasul sebelummu. Jadi kamu Muhammad sekarang diperolok-olok sama dengan rasul sebelum kamu. Tidak usah merasa hina, merasa tidak enak. Kehidupanmu sama dengan kehidupan para rasul sebelum kamu. Wa laqad istuhzi'a birusulin min qablik. Para rasul sebelummu diperolok-olok. Tapi Allah mengatakan, fa'amlaitu lilladzina kafaru. Aku beri tangguh kepada mereka. Artinya, mereka memperolok-olok, tapi Allah tidak memberi azab kepada mereka. Diberi kesempatan, biar saja. Summa akhadtuhum, kemudian baru kami azab mereka. Fa kaifa kana iqabi, bagaimana azabku nanti menghancurkan mereka. Dalam sejarah tercatat bagaimana Allah menghancurkan kaum Lut, bagaimana Allah menghancurkan kaum Nabi Nuh setelah diberi kesempatan kepada mereka untuk beriman, tapi tidak beriman, mereka akhirnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-A'raf ayat 182 dan 183 Allah berfirman, walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami beri istidraj kepada mereka. Ketika itu mereka tidak mengetahui. Wa umli lahum, dan diberi tangguh kepada mereka. Inna kaidi matin. Tipu daya itu adalah sangat-sangat keras, sehingga mereka tidak mengetahui mereka sedang terjerumus ke dalam suatu bahaya. Sehingga para ulama mengatakan, idza ra'aitallaha an'ama 'ala 'abdin, apabila engkau melihat seorang hamba Allah diberi nikmat, wa huwa muqimun 'ala ma'siyatihi, dia tetap dalam kemaksiatannya, orang makin maksiat makin banyak hartanya. Kita tahu itu maksiat itu salah, tapi kenapa Allah memberi peluang kepada dia? Fa'lam annahu mustadrajun. Ketahuilah orang itu mendapat istidraj,
dibiarkan begitu saja. Nanti waktu sampai ke puncak maksiatnya baru diazab dengan azab yang pedih. Mari kita bertobat terus ketika kita terlupa melaksanakan sesuatu yang salah, langsung kita bertaubat. Allah suka sekali kepada hambanya yang suka bertaubat. Kalau tidak, kita makin enak berbuat. Menanam ganja, menjual ganja, makin kaya. Nanti satu hari akan ditangkap. Waktu ditangkap, dia akan dijeblos ke dalam penjara. Baru tahu bagaimana kehidupan anaknya, bagaimana kehidupan istrinya, bagaimana kehidupannya. Yang dulunya dia enak hidup dengan kemaksiatannya. Kita tidak pernah berputus asa. Biar saja orang kafir terus menang. Seperti firman Allah dalam surat Al-Mutaffifin. Innal ladzina ajramu, orang-orang yang berbuat jahat, kanu minal ladzina amanu yadhakun, mereka menertawakan orang-orang beriman. Kita hanya punya Honda yang sudah tua. Kita pergi ke masjid, dilihat oleh seorang musyrik yang anti syariat Islam, nyemboho kerja. Kemana dia pergi? Dengan Honda yang sudah tua, hanjan, kadang merimdan. Kira-kira begitulah. Innal ladzina ajramu, orang-orang yang berbuat jahat, kanu minal ladzina amanu yadhakun, mereka menertawakan orang-orang yang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun, kalau mereka melewati orang-orang mukmin yang miskin itu, yataghamazun, mereka mengerdip matanya. Kalau dia apa ke? Kira-kira begitulah. Wa idza qalabu ila ahlihim inqalabu fakihin, kalau mereka kembali ke rumah, mereka kembali dengan perasaan gembira sekali. Kenapa? Kebutuhan hidupnya penuh. Uangnya banyak, mobilnya indah. Orang mukmin kadang-kadang mobilnya pun tidak ada. Mereka pulang ke rumah mengejek orang-orang mukmin. Wa idza ra'awhum, bila mereka melihat orang mukmin, qalu inna haula'i ladallun, orang mukmin itu yang sesat. Kita kan tidak sesat. Apa buktinya? Kita dapat uang, kita dapat kekuasaan, kita semuanya kita. Sementara orang yang berbeda dengan kita, yang pergi ke masjid, membayar zakat, naik haji dan sebagainya, mereka itu sesat sebenarnya. Uang itu jangan digunakan untuk itu, tidak produktif katanya. Dan sebagainya dan sebagainya. Wa ma ursilu alaihim hafizin, padahal mereka tidak diutus oleh Allah untuk menjaga orang-orang beriman. Tidak. Orang beriman bekerja sendiri, mereka bekerja sendiri. Nanti di akhirat baru beda. Apa nikmat yang diterima oleh orang beriman, apa azab yang diterima oleh orang yang kafir. Bagaimana buktinya? Fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun, nanti di hari kiamat orang-orang beriman menertawakan kembali orang-orang kafir. Kalau di dunia orang kafir menertawakan orang mukmin, di akhirat terbalik, orang mukmin menertawakan orang-orang kufar. Alal araiki yanzurun, mereka duduk di tempat-tempat yang megah, yang tinggi, dipan-dipan
Yang baik, yang zurun, melihat azabnya orang kafir di dalam neraka. Hadirin hadirat berbahagia, beriman kepada Allah membawa kita hidup bahagia di akhirat, mendapat surga. Menentang agama Allah, kita mungkin hidup di dunia ini hebat, punya kewenangan, punya kekuasaan, tapi ketahuilah kalau dia tidak bertaubat, dia akan mendapat azab di akhirat kelak. Ayat 33 lebih lagi menjelaskan itu. Afaman huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat. Apakah zat yang menjamin setiap manusia itu Allah, menjamin kehidupan orang mukmin, beriman, melihat tanda-tanda keagungan Allah, sama dengan sesembahan yang mereka sembah, patung-patung mereka sembah, samakah Allah dengan patung yang mereka sembah? Wa ja'alu lillahi syuraka, mereka menjadikan sekutu kepada Allah. Mereka beriman kepada adanya Allah, pencipta langit dan bumi ini, tapi mereka mempersekutukan dengan patung-patung sembahan mereka. Di mana kita lihat? Dalam surat Zumar ayat 3, ketika mereka ditanya, kenapa kalian sembah patung itu? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami sebenarnya menyembah patung itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka harus melalui patung itu baru mereka sampai kepada Allah. Padahal Allah menyatakan, saya dekat, langsung saja berdoa kepada saya tanpa perlu kepada patung-patung yang banyak itu. Dunia ini ciptaan Allah, diakui. Hadza khalqullah. Dunia ini ciptaan Allah. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunih. Coba kasih lihat kepada saya apa yang telah dibuat oleh patung-patung sembahan itu. Logika bermain, pikiran bermain. Afala ta'qilun, pakailah akal. Patung yang disembah itu tidak berbuat apa-apa, tapi mereka terus menyembahnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita orang mukmin menyembah Allah tanpa perlu adanya patung-patung saat kita berjalan untuk sampai kepada Allah. Tidak. Jadi Allah yang menciptakan, Allah yang menjaga umat manusia tidak sama dengan patung yang disembah. Mudah-mudahan keimanan kita tetap bertambah dan kita hidup bahagia di dunia dan hidup bahagia di akhirat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.